Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bagaimana? Sekarang ada yang tidak hadir? Oke, sekarang pelajaran Bapak ya. Kita akan membahas mengenai penjelasan Al-Quran. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita absen terlebih dahulu ya. Doni, ada Doni? Dina, Dea, Dani. Oke. Eko. Oke, Eko. Evi. Kemana Evi? Sakit. Oh, Evi sakit. Semoga lekas sembuh ya. Evi. Terus ini ada Rida hadir. Ridwan hadir. Rizal hadir. Oke, hadir ya. Baik, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita. Berdoa dalam hati dimulai. Cukupkan. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bertemu kembali di minggu ini mengenai konsep Al-Quran, yaitu kitab aku. Coba dibuka buku paketnya halaman 5 ya. Ada peta konsep di situ ya teman-teman. Kita baca peta konsepnya. Ada Al-Quran. Memahami pengertian Al-Quran, yang pertama akan saya jelaskan itu. Yang kedua, nanti akan saya jelaskan tentang nama-nama Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir, perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 5 ya. Ridwan, dibuka buku paketnya Ridwan. Nah ya. Oke. Sekarang tentang Al-Quran. Kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Setiap muslim wajib mengimani Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, yaitu ada apa aja? Ya betul, Ridwan, Zabur. Apalagi? Ya betul, Rizal, Taurat. Apa Eko? Injil, betul ya. Dan yang terakhir adalah kitab yang paling sempurna apa? Al-Quran ya. Al-Quran adalah penyempurna dari kitab sebelumnya. Jadi adalah kitab yang paling sempurna, itu Al-Quran ya. Sebagai seorang muslim seharusnya mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup ya. Untuk apa? Untuk mengenalkan Al-Quran hendaknya dimulai dengan memahami apa pengertian Al-Quran itu sendiri ya. Ada yang udah tahu apa sih Al-Quran? Silakan, yang tahu boleh. Apa Al-Quran? Ayo Ridwan, Dina, Doni. Di halaman 6 ada ya pengertian Al-Quran. Coba dibuka. Oke, betul ya. Jadi para ulama dalam bidang ilmu Al-Quran telah mendefinisikan Al-Quran menurut pemahaman mereka masing-masing, baik secara etimologi maupun secara minologi gitu ya. Jadi secara etimologi, para ulama berpendapat dalam mendefinisikan Al-Quran itu sendiri. Beberapa pendapat tersebut ya, ada yang pertama menurut Al-Lihyani ya, segolong ulama lain ya. Jadi di sini dijelaskan kata Quran adalah bentuk masdar ya teman-teman. Jadi Quran itu bentuk masdar. Masdar dari apa? Dari kata fi'il. Quran ya, artinya membaca ya. Iqra, qara, membaca ya. Dengan perubahan bentuk kata tasrif ya, dari tasrif tersebut kata Qur'ana artinya bacaan yang bermakna isim maf'uf ya teman-teman. Artinya yang dibaca gitu ya. Tolong Ridwan jangan main HP terus ya.
Bapak nggak suka, tolong simpan dulu HP-nya ya. Nanti ada waktunya kita menggunakan HP untuk bermain kuisis. Oke? Dengarkan dulu ya. Nah, ada juga menurut Al-Asy'ari ya. Al-Asy'ari berpendapat kata Quran berasal dari lafaz Quran atau Quran atau Iqra, yang berarti menggabungkan suatu kata dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah ya. Kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya beriring-iringan ya. Jadi bergolongan ya. Nah, ada juga menurut Al-Fara. Silakan teman-teman nanti di resume ya, ditulis. Nanti Bapak tanda tangan ya. Terus sekarang ini. Nah, ya. Dari ketiga pendapat para ulama yang telah Bapak jelaskan tadi, ya, ada beberapa unsur dalam pengertian Al-Qur'an itu sendiri, ya. Yang pertama, boleh dicatat ya, silakan. Al-Qur'an adalah firman Allah atau kalamullah. Yang kedua, Al-Qur'an terdiri dari lafaz berbahasa Arab, ya. Yang ketiga, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, ada Al-Qur'an merupakan kitab Allah, gitu ya, yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Yang keenam, Al-Qur'an disampaikan dengan cara mutawatir. Ada yang tahu mutawatir apa? Berkesinambungan ya. Yang ketujuh, Al-Qur'an merupakan bacaan mulia dan membaca merupakan ibadah. Boleh dilihat ya di PowerPoint. Ya, nih. Sudah Bapak siapkan ya mapping konsepnya. Di sini juga ada nama-nama Al-Qur'an ya teman-teman. Nama-nama Al-Qur'an bukanlah salah satunya nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang pertama ada Al-Qur'an, merupakan nama yang paling populer dan sering terdengar oleh kita semua. Betul? Betul ya. Nah, yang kedua ada Alkitab. Al-Qur'an sering disebut sebagai Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi Al-Qur'an, yang kedua Kitabullah, ya. Lalu yang ketiga ada Al-Furqan, ya. Artinya apa? Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua Alkitab, Kitabullah ya, Alkitab. Yang ketiga Al-Furqan, pembeda. Yang keempat ada Az-Zikr ya. Az-Zikr artinya memberi peringatan ya. Maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia ya. Al-Zikr. Yang kelima At-Tanzil. At-Tanzil artinya apa? Yang diturunkan. Maksudnya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Betul Ridwan? Lalu perilaku yang berpegang teguh pada Al-Qur'an apa aja? Perilaku yang berpegang teguh. Ada yang tahu? Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam. Yang pertama, setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Paham? Paham ya. Nah, mari teman-teman dibuat kelompok ya. Ini ada 4 banjar ke belakang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan teman-teman berdiskusi tentang penjelasan dari setiap nama-nama Al-Qur'an yang telah Bapak jelaskan tadi ya. Silahkan. Oke, luar biasa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 luar biasa. Materinya cukup masuk. Silahkan sekarang waktunya boleh menggunakan handphone ya. Coba dibuka link
kuisisnya ya di grup. Udah Bapak share? Oke, ada ya. Oke, silakan. Nih, udah ada namanya ya, Ridwan. Tuh ada Asep, ada Eko. Ya, ada Rani. Sudah pada masuk? Yeni mana Yeni? Kenapa Yeni? Wah, kuotanya habis Yeni. Nih, Bapak hotspot ya. Ayo wifi. Nah, udah di hotspot ya Yeni ya. Silakan masuk. Kalian cukup klik. Sistem kuisis itu cuman kalian baca ya selama 10 detik ya. Selama 10 detik kalian baca, nanti sistemnya per poin. Satu teman-teman menyelesaikan soal itu adalah 10 poinnya ya. Yang paling banyak mengerjakannya dan cepat itu akan poinnya plusnya. Nanti akan Bapak kasih hadiah. Silakan dimulai dari sekarang. Oke. Sudah ya? Ini yang belum ya nih. Ya ini karena telat ya, tadi kuotanya habis ya. Ya ini belum. Asep udah masuk, Dimas udah masuk, Samsullah udah ada. Ya. Irsan udah masuk. Nilai tertinggi diraih oleh Sidki. Ya betul Sidki. Masya Allah Sidki. Nanti hadiahnya Bapak kasih untuk Sidki. Silahkan teman-teman semua dikumpulkan resumenya terlebih dahulu yang telah dijelaskan tadi. Ya, silahkan dikumpulkan di meja yang paling depan. Oke, terima kasih. Untuk kali ini Bapak tidak akan memberikan pekerjaan rumah karena teman-teman sudah paham semua apa yang telah Bapak jelaskan. Ya. Oleh karena itu silahkan KM Dimas dipimpin untuk penutupan doa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya teman-teman. Sampai bertemu kembali di minggu depan ya. Jangan lupa apa yang telah dipelajarkan hari ini harus kita perdalam dan diberikan kepada teman-teman kita ilmunya supaya bermanfaat. Oke, sekian ya.